Hey guys, welcome back to Besi.Tech YouTube channel. Bareng sama gue Daniel. Dan pernah nggak sih kalian nemuin mobile workstation yang tipis tapi ganas gitu? Yes, karena gue kedatangan device dari HP, yaitu HP ZBook Firefly 14 G8. Sebuah workstation laptop dengan bodi yang slim tapi udah dipakein GPU Nvidia Quadro. Dan yes, gue udah pakai laptop ini selama kurang lebih 1-2 minggu. Dan di video ini gue bakal share pengalaman gue selama menggunakan laptopnya untuk segala aktivitas termasuk 3D rendering. So nggak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Sip, pertama gue langsung bahas aja salah satu hal yang penting buat mobile workstation, yaitu layarnya. HP ZBook Firefly 14 G8 ini pakai panel IPS beresolusi Full HD yang punya color gamut hingga 100% sRGB. Brightness sendiri di 400 nits dan di bagian permukaannya ini udah dilapisin layar anti glare. Gue pribadi sih suka banget ya sama layarnya. Warnanya itu super akurat dan viewing angle-nya itu bagus banget. So ngedit di layar ini, itu pengedit Premiere, 3D ya, itu enak banget. Layar laptopnya sendiri ini bisa dilurusin ya, tapi nggak sampai full 180 derajat. Tapi kalau misalnya dipakai buat team meeting atau ketemu klien ini masih oke. Nah, sekalian bahas layarnya. Di bagian bezel atas ini terdapat IR atau infrared webcam 720p dengan webcam privacy shutter yang bisa diatur secara otomatis. Dan di sebelahnya juga udah support sama Windows Hello dan ada dual microphone. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan HP ZBook Firefly 14 G8. Dan ini gue menggunakan resolusi 720p-nya, mentok paling atas. Dan tadi gue cek untuk kameranya sendiri itu di 0,9 megapiksel. Dan menurut gue, kualitas dari videonya sendiri ini kurang baik ya. Gue ada di dalam ruangan, gue pakai lighting, tapi tetap detailnya itu kurang dapet gitu. Dan dia bersemut entah kenapa. Tapi untuk suara mikrofonnya yang ditangkap, itu menurut gua one of the best dibandingkan laptop-laptop sebelumnya yang gua coba. Dan ini mikrofonnya juga bisa kalian matiin, selain si webcamnya yang bisa kalian matiin secara manual, si mikrofonnya juga bisa kalian matiin menggunakan F8. Bagaimana menurut kalian soal kualitas video dan suara dari HP ZBook Firefly 14 G8? Tulisin di kolom komentar. Oke, kalau layarnya udah ngedukung banget nih buat editing dan 3D modeling, gimana buat performance-nya? Well, the spec is pretty good too. HP ZBook Firefly 14 G8 pakai prosesor Intel i7 Gen 11 dan dedicated GPU Nvidia Quadro T500 yang difokuskan tentunya untuk rendering model 3D, foto video editing, hingga AI dan data science. RAM-nya sendiri ini solder ya, di kapasitas 16GB dual channel. Dan ada satu slot PCIe SSD kapasitas 512 dengan speed yang ya oke lah. Dan kalian juga bakal dapat versi Windows 10 Pro out of the box untuk laptopnya. Nah, buat benchmarknya sendiri, di pengetesan gua HP ZBook Firefly 14 G8 dapat skor yang cukup baik. Dan gua tes juga benchmark khusus untuk 3D rendering pakai spek per view dan hasilnya juga lumayan oke. Nah, walaupun laptopnya ini udah digeber abis ya buat gua coba benchmark, ternyata suhu internalnya itu masih terjaga dengan baik di kisaran 60-70-an derajat untuk CPU dan GPU-nya. Begitu juga untuk suhu permukaannya, itu di kisaran 42 derajat di area keyboard dan 46 derajat di area dekat exhaust yang menurut gua ini heat managementnya sangat-sangat baik. Mengingat dia juga cuma pakai single fan doang. So, good job HP. Oke, sekarang kita lihat langsung aja ke pengujian rendering sehari-hari. Tes pertama gue itu pakai Adobe Premiere, video 4K 5 menit yang biasa gue lakukan, dan selesai dalam waktu 16 menit 9 detik. Sedangkan untuk render 3D, gue pakai model BMW di Blender ya. Itu di CPU gue dapat 9 menit 46 detik dan GPU di 11 menit 28 detik. Real life performance saat editing dan 3D modeling di laptop ini gue rasa lancar-lancar aja kok. Gue nggak pernah ada masalah, tapi emang nggak sengebut workstation yang high-end sih. Nah, kalau emang butuh yang lebih intens, kalian bisa pakai port Thunderbolt 4. Ada 2 di sebelah kanan laptopnya untuk koneksi ke eksternal GPU. Sip, kalau productivity-nya itu udah oke tadi ya. Gimana buat gamingnya? Di workstation laptop bisa gaming nggak nih? Gua tes untuk Valorant dan Dota 2, masih bisa dapat frame rate tinggi.
Bahkan untuk game yang agak berat, kayak gue pakai GTA 5 ya, GTA 5, dengan setting grafis high, dapat di rata-rata 43 FPS, itu masih playable menurut gue. So ya, walaupun laptop ini didesain untuk workstation, tapi masih bisa lah buat ngegame sesekali di laptop ini. Nah, untuk sistem audionya sendiri, HP ZBook Firefly 14 G8 pakai stereo speaker yang dituning sama Bang & Olufsen. Itu speaker mahal itu, Bang & Olufsen. Kualitas suaranya not bad of course. Dengerin lagu sampai editing video tetap oke pakai speaker bawaannya. Detail dan bassnya itu masih dapet, cuman buat lagu-lagu yang high pitch di sini itu agak nyelekit di telinga gue. Next kita bahas baterainya. Ini yang menurut gue dikorbankan ya di laptop ini, terutama form factor-nya yang kecil. Buat penggunaan gue sehari-hari kayak ngetik di docs, browsing, sambil gue sesekali ya setel video gitu, gue dapat durasi baterainya di 4 jam 30 menit. Buat heavy usage kayak editing, gue nggak ngerekomenin sama sekali buat pakai baterainya karena performa laptop bakalan jatuh banget. Tapi kalau emang kepepet gitu ya, pemakaian 15 menit habis sekitar 20% baterai atau sekitar 1 jam pemakaian aja. Jadi menurut gue baterai HP ZBook Firefly 14 G8 ini masih kurang baik ya. Walau begitu, laptop ini nyediain 3 jenis port untuk charging, yaitu DC-in, Thunderbolt yang tadi gue sebutin itu, dan USB Type-A. Adapter bawaannya sendiri pakai USB-C dengan 65 watt charging yang bisa ngisi baterai dari 0 sampai full sekitar 1,5 jaman. Ngomongin soal port, laptop ini kasih konektivitas yang lumayan banyak loh. Mulai dari 2 port super speed USB Type-A, 2 buah Thunderbolt, HDMI 2.0B, hingga smart card slot. Sip, lanjut lagi kita ke bagian bawahnya. Buat keyboard dan touchpadnya ini menurut gue punya feel yang sangat oke dari laptop-laptop yang pernah gue coba sebelumnya. Keyboardnya punya key travel yang kinyis-kinyis gitu ya. Enak banget, dan jarak antar key-nya juga oke. Nyaman banget buat ngetik. HP juga ngeklaim kalau keyboardnya ini udah spill resistant, atau kalau misalnya ketumpahan kopi itu atau air gitu masih aman. Keyboardnya juga punya backlit 2 level yang bisa diatur lewat function key F9. F9, dan tetap ada shortcut HP Programmable Key yang dipakai buat shortcut ke aplikasi, situs, file, hingga template teks yang kalian bisa custom sendiri. Touchpadnya udah akurat pastinya, yang support Windows Precision juga. Cuman bagian touchpad buttonnya ini punya feel yang agak murah gitu ya. Tapi tetap oke sih menurut gue. Selain touchpad tadi, ada alat navigasi lain berupa track point yang ada di posisinya itu di tengah keyboard untuk tambahan aja buat secondary option touchpadnya. Nah ini nih, yang gak kalah penting buat sebuah workstation laptop, yaitu sistem keamanannya. Karena selain sistem privacy shutter yang tadi di webcamnya itu, ternyata HP ZBook Firefly 14 G8 punya banyak fitur security-nya dari software anti-malware sampai perlindungan untuk BIOS. Out of the box, kalian bakal dapat HP Sure Start yang ngedeteksi serangan pada BIOS dan akan nge-recovery BIOS-nya. Terus ada juga HP Sure Click yang akan ngejaga laptop kalian itu dari serangan virus dan malware. Plus, ada HP Sure Click Secure Browser yang buat browsing jadi aman. Apalagi kalau sekarang itu banyak yang main saham atau kripto gitu ya. Itu kan tukar uang secara online. Jadi keamanan kayak gini tuh menurut gue penting banget sih. Terakhir ada HP Sure Sense buat sistem pelacak malware yang menggunakan teknologi Deep Machine Learning. Asik banget tuh. Jadi proteksi terhadap malware itu tetap up to date di laptop ini. Last but not least adalah desain dan portability-nya. Karena buat para profesional, gue rasa desain laptop itu bakal penting banget ya. Dan yes, di laptop ini punya desain yang menurut gue, elegan banget. Minimalis. Terutama di logo Z-nya ini yang membedakan laptop workstation dengan laptop HP lainnya. Frame-nya pakai bahan aluminium kecuali di bagian speaker case-nya yang terbuat dari bahan recycled plastik. Bobot laptopnya sendiri itu ada di sekitar 1,35 kg aja, dengan tebal itu cuma 1,79. Ini tipis banget. Jadi kalau dibawa pakai tas gitu ya, itu ringan banget dan ditenteng juga itu nggak bakal cepet pegel. Berasa kayak bawa ultra thin laptop gitu, padahal kalian bawa mobile workstation. Mantep kan?
So overall, gua rasa HP ZBook Firefly 14 G8 ini bisa jadi pilihan yang worth it buat kalian para S-Mood, eksekutif muda yang bekerja di dunia 3D modeling, arsitektur, content creator, bahkan mahasiswa di bagian desain visual. Dari speknya, ini udah mantep banget. Pakai Intel i7, GPU Nvidia Quadro, layarnya itu udah touch panel dengan reproduksi warna yang super akurat. Portnya juga lengkap ya, tadi pakai Thunderbolt 4, dan sistem keamanan yang terpercaya, bodinya juga super premium. So yes, kalian yang tertarik dengan HP ZBook Firefly 14 G8 bisa beli laptopnya seharga Rp24.999.000 dari distributor resmi Tech Data. Dan harganya ini emang tergolong pricey, tapi buat segmen workstation laptop sendiri memang kelas high-end yang beda dibandingkan laptop biasa. Di sini kalian bisa dapat semua yang bagus-bagus tanpa compromise. Sip! Gimana menurut kalian soal laptopnya? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Gitu aja review gue buat HP ZBook Firefly 14 G8 ini. Like video ini kalau kalian suka, subscribe dan nyalahin loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Besi.Tech. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyari mobile workstation. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao.